Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Kendati masih tergolong baru, jajaran direksi PD Rumah Potong Hewan RPH Kota Makassar bersama tim berhasil melampaui target dividen yang ditetapkan pemerintah Kota Makassar. Peningkatan fasilitas dan kerjasama tim yang kuat membawa hasil yang positif. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir di studio Direktur Utama PD RPH Kota Makassar, Bapak Syafrullah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren Bapak Dir. Alhamdulillah baik-baik. Saya rasa secara psikologis ini teman-teman di RPH, khususnya jajaran direksi ini Pak Dir ini sumringah ya Pak Dir ya. dengan pencapaian yang kemarin ini Pak Dir. Iya. Ini perlu dikatakan Pak Dir, berapa sih target yang diamanahkan oleh pemerintah kota kepada teman-teman RPH untuk tahun ini, Ya. tahun ini Pak Dir? Kemarin waktu rapat di DPRD dari Bapeda tetapkan dividen berapa Perusda termasuk RPH. RPH di situ ditetapkan 200 juta. 200 juta ya Pak Dir? Ya, dividen hard store. Alhamdulillah kemarin pencapaian sudah kita lebih 200 juta. Laba bersih ya. Laba bersih ya sih Pak Dir? Kan dividen itu dari laba bersih ada perkaliannya. Iya. Untuk menyetor dividen. Ada persentase untuk Ada masuk ke persentase, masuk kas daerah. Alhamdulillah insya Allah saya optimis Desember kita bisa dapat. Melampaui target 200 juta itu Pak Dir. Insya Allah. Ini Pak Dir, dibanding tahun-tahun sebelumnya ada ini peningkatan signifikan ya Pak Dir ya, untuk dividen yang menjadi kas pemerintah Kota Makassar. Alhamdulillah. Karena setahu saya perusahaan daerah rumah potong hewan kan baru dibentuk tahun 99. Tahun Sama 99. perusahaan daerah lain. Hanya dalam perjalanan ya RPH yang tugas pokoknya memotong hewan hasilnya gitu-gitu aja. Jadi sumbangsi untuk pemerintah masih belum Minim, ada, masih masih minim. minim ya. Jadi semenjak kami ditugaskan kan RPH pernah dibukukannya. 2020 Sempat dibekukan ya Pak Dir ya? Dibukukan, Karena direksi. dianggap tidak Produktif. produktif. 2021 Pak Wali Kota menunjuk saya sebagai pejabat direksi untuk menata RPH. Mencari usaha apa sih yang cocok? Langkah awal untuk menata itu Pak Dir apa-apa aja? Yang pertama menata selesai melihat, oh ini kayaknya ujungnya nih pemotongan yang harus kita kelola nih. Iya. Artinya kita kan sekarang belum bisa memotong hewan. Karena alat yang ada di sana, di gedung yang ada di sana, fasilitas yang ada di RPH itu masih milik provinsi. Karena belum diserahkan ke pemerintah kota. Iya. Nah sambil menunggu itu, kami tetap tidak bisa diam. Kami harus membuat sesuatu yang bisa menghasilkan buat perusahaan. Di dalam penataan itu, saya meminta Pak Wali Kota membentuk peraturan Wali Kota. Perwali yang untuk sebagai dasar hukum usaha lain, tapi berkaitan dengan pemotongan hewan. Alhamdulillah, perwali ini muncul Juli 2022. Tahun ini. Dan sejak itu, pas Juli juga, kami dilantik definitif 3 orang sebagai direksi PD RPH. Di bulan Agustus kami rapat, apa yang akan kami lakukan untuk berapa bulan terakhir ini untuk mengejar ketentuan dividen ditetapkan pemerintah kota. Kami bertiga direksi sama badan pengawas sepakat untuk membentuk olahan daging berbentuk abon. Oh, olahan daging. Ya, jadi kita bilang satu aja dulu, abon aja dulu. Alhamdulillah juga ini ada petunjuk dari Bapak Wali Kota karena beliau mengingatkan bahwa kemasan yang produktif. Iya betul. Abon itu pertama kemasannya dulu. Kedua, produksinya harus higienis. Karena terkait dengan expire-nya barang. Karena kalau tidak higienis, pasti expire-nya cepat. Nggak lama dia. Ini alhamdulillah bisa tahun. Karena 1 tahun ini dia punya. Ini ada berapa persen sumbangsinya untuk peningkatan dividen itu Pak? Ini yang banyak. Ini yang paling banyak ya? Paling banyak. Selain abon, cuma 1 produksi. Selain abon ini Pak Dir, apa ada ekspansi usaha ke bidang lainnya, misalnya kerjasama dengan pengusaha daging apa dan sebagainya? Kemarin belum ada kerjasama pengusaha daging, tapi insya Allah kemarin kan rencananya ada
pengiriman daging slice ke Morowali Ke Morowali. hanya terhambat di kerjasama itu karena yang mau kerjasama lagi pindah tugas. Sekarang dia di Morowali, kemarin dia di Sidrap, sekarang dia di Morowali. Tapi dia bekerja sama saya, insya Allah Januari kita kontrak. Kita kontrak. Bagaimana dengan peningkatan fasilitas produksi di RPH itu sendiri, Pak? Iya, jadi kita fasilitas itu kita siapin sekebutuhan. Sesuai kebutuhan. Alhamdulillah semua bisa terjangkau dengan usaha kita sendiri karena fasilitas yang ada untuk abon itu semuanya barang baru. Mulai dari perebusan daging, terus pemarutan daging. Alat marutnya kita datang dari Jakarta. Jakarta. Terus penggorengan dan pengemasan. Ini alat pengemasan sudah ada, kami sudah punya. Berapa produksi per harinya ini, Pak Dir? Ini tergantung nih. Tergantung, Pak Dir. Kemarin kami produksi itu sampai 50 sampai 100 kilo per hari. Per hari. Per hari. Ini kita gak tahan karena produksi masih banyak. Pasarnya sendiri, Pak Dir, ke mana-mana saja? Untuk sementara kalangan kita dulu. Kalangan internal pemerintah Kota Makassar ya, Pak Dir, Kota ya? Makassar dulu. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Karena sudah ada 4.000 orang yang membeli abon kita. Wih, alhamdulillah. Dan ini belum menjangkau pasar yang lebih umum, misalnya dimasukkan ke franchise apa dan sebagainya, Pak Dir. Iya. Dimasukkan ke Alfamart, yang retail itu. Indomaret belum. Pak Dir. Saya masih fokus di internal, tapi insya Allah ke depan, bukan saja di umum, kami rencana mau ekspor sampai keluar. Kita lagi cari jalur untuk bisa dapat barang ini ada di luar negeri. Jadi bukan saja di franchise tempat umum, tapi ini bisa di luar negeri. Jadi salah satu unit usaha yang mungkin persentase tingkat keseriusannya dari teman-teman direksi RPH itu adalah abon sapi ini ya, Pak Dir, ya? Kita satu aja, kita fokus. Pak Dir yakin dengan pangsa pasarnya nanti ke depan ini? Insya Allah. Karena ini barang dimakan dan alhamdulillah. Abon kan di Makassar bukan cuma satu merek, Pak Dir. Ada Betul. beberapa merek yang bukan kemungkinan dan sudah pasti menjadi kompetitornya. Iya. Pak Dir di pasar. Banyak kompetitor, tapi alhamdulillah abon kita bisa bersaing. Ini apa triknya ini, Pak Dir, sehingga dalam waktu singkat, usianya masih muda, abon sapi RPH Makassar ini bisa mendapat hati di customer yang ada di kota ini, Pak Dir? Khusus internal kita. Internalnya. Jadi triknya kita kasih dulu. Coba dulu. Oh, Kalau suka bayar. rugi dong, Pak Dir. Enggak, kalau suka bayar. Kalau makan bayar. Ini salah satu trik dagang, Pak. Iya. Benar. Kita bagi aja dulu, kita bagi Iya. ke semua pegawai. Iya. Alhamdulillah 4.000 orang suka, dia bayar. Oh, jadi 4.000 orang bayar ya. 4.000 orang suka. Dan kedepannya ini bisa menjadi langganan tetapnya RPH ya, Pak Dir, ya? Insya Allah. Karena ini kan sebenarnya kebutuhan. Pagi-pagi abon Makassar kalau mau dia buru-buru nggak semat masak. Betul. Ini aja ada nasi putih. Sarapan ya. Nasi putih panas atau Indomie. Saya usul nanti ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Dir. Oh, siap. Untuk kebutuhan anak sekolah ya, Pak Dir, ya. Ini kan kebutuhan gizi. Nanti dikasih diberi diskon khusus kalau misalnya siswa atau pelajar SMP yang ingin mengkonsumsi daging. Iya, ini kan teknis semua. Akan kami kasih. Karena persoalannya daging itu kan diperlukan untuk anak-anak. Iya, betul. Untuk pengembangan otak apa segalanya, iya kan harus semua di daging. Dan daging kami ini daging pilihan. Ya, dulu saya waktu masih SD, Pak Dir, Iya. saya flashback ke belakang dulu. Setiap hari Jumat kami dikasih konsumsi susu segar 1 gelas dengan Kacang hijau. bubur kacang hijau, Iya. Pak Dir. Nah, itu dulu tahun 80-an, Pak Dir. Iya. Nah, saya sih tiba-tiba berpikir menerawang kalau misalnya kedepannya nanti anak-anak sekolah dasar yang ada di Kota Makassar itu ya diberi fasilitas seperti itu, minimal dia konsumsi daging setiap hari, Pak Dir. Dan dia dalam 1 bulan kalau khusus 500 gram ini bisa 50 kali makan ini. Iya, Pak Dir, kita bahas soal abon sapi tadi, Pak Dir. Masih banyak hal-hal yang ingin saya kupas dalam diskusi kita kali hari ini, Pak Dir. Terutama seperti apa sih ikhtiar RPH dalam memenuhi kebutuhan daging sapi, khususnya di Kota Makassar ini, Pak Dir. Iya. Kita tahan dulu setelah iklan yang berikut ini. Dinas Kesehatan Kota Makassar menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari
kita sama-sama peduli terhadap lingkungan. Mengingat saat ini musim pancaroba telah datang, di mana salah satu penyakit yang sering muncul adalah penyakit DBD. Mari kita sama-sama jaga lingkungan tak dengan melakukan 3N+. Lakukan jumantik juga di rumah-rumah, yaitu juru pemantau jentik. Fogging bukan jalan satu-satunya untuk mematahkan penyakit DBD, tetapi fogging adalah untuk bagaimana memutus mata rantai penularan bila terjadi adanya kasus wabah DBD. Peduli Ki, salam Ki. Ibu, tumbennya panggil-panggil. Kenapa nak? Pasti ada mau toh? Iya ibu, mau Kak Pantun. Kira apa deh? Pantun min. Siram bunga pakai air jernih. Sudah mau bayar tagihan PDAM tak nak? Oh iya di, untung kamu kasih ingat kan. Kita online di tanggal 20 denda di. Bisa tidak mandi karena diputus meterannya. Mau maka ini pergi bayar ke loket PDAM. Sekarang gampang sekali nih Bu, bayar tagihan air tak bisa transfer. Jadi bisa dibayar di mana saja, kapan saja, dan hindari denda. Ngomong-ngomong, sudah Miko transfer tagihan kosmu? Belum ibuku sayang yang cantik. Bayar Ki rekening air tak tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan dan pemutusan sambungan pelanggan. Ingat, batas akhir pembayaran rekening air adalah tanggal 20 setiap bulannya. Dipersembahkan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar. Kembali bersama saya di program Potere Spesial Podcast. Pak Dir, kita bahas tadi masalah abon Makassar. Iya. Pak Dir dalam waktu singkat sudah punya pangsa pasar apa dan sebagainya, padahal yang menjadi momok menakutkan setiap produsen makanan atau minuman itu bagaimana meraih hati pasar, Konsumen. meraih hati konsumen, ya. Iya. Pak Dir, selain memproduksi ini kan RPH juga punya tanggung jawab moral untuk memenuhi kebutuhan daging di Kota Makassar. Kira-kira seperti apa itu saat ini, Pak Dir? Kalau kebutuhan daging, saya sudah terpenuhi. Terpenuhi ya, Pak Dir? Iya, nggak pernah ada kelangkaan daging. Suplai daging dari mana saja, Pak Dir? Suplai Yang daging masuk ke banyak RPH. macam. Ada yang dari Bone, ada dari Gua, ada dari Maros, ada dari yang dekat Pangkep, dan ada juga daging impor. Daging impor, tetap dikelola sama RPH itu? Enggak, Enggak kami ya? enggak kelola. Daging itu kan yang kelola sebenarnya para pedagang. Iya. Ya, karena ini kan pasar bebas. Iya, benar, Pak. Iya, siapapun bisa menghasilkan daging. Iya. Hanya saya sebagai direksi RPH punya tugas pembinaan dan pengawasan. Bagaimana daging yang ada di Makassar dikonsumsi oleh warga Makassar, daging yang sehat. Benar. Nah, ini yang perlu kami lakukan. Sudah teruji higienitasnya, Pak Dir ya? Iya, tapi yang beredar masih belum banyak, belum teruji. Ya, benar. Karena mereka belum punya surat kesehatan daging. Belum punya surat kesehatan. Ya, ini yang kita mau terapkan nanti ke depan. Yang mengeluarkan surat kesehatan daging itu RPH atau Rumah Potong Hewan. Rumah Potong Hewan ya? Dinas Iya. Perikanan yang keluarkan itu. Benar. Iya, bukan dari kami, dari Dinas Perikanan. Dan itu ke depan untuk menjamin daging yang dikonsumsi warga itu sehat, dia harus punya surat kesehatan daging. Dan daging lokal hasil produksi RPH itu sudah notabene ada surat keterangan Ada surat. sehatnya, Pak. Iya, kesehatan dagingnya. Ini yang mendominasi konsumsinya ini rumah tangga atau industri, Pak Dir, untuk Kalau yang mana? kebutuhan daging sapi di Kota Daging Makassar? sapi itu lebih banyak ke bakso. Konsumsi ya, Pak Dir? Bakso, coto. Kalau masyarakat warga itu dia jarang menikmati daging mentah gitu. Artinya dia mau beli mentah berolah nggak mau. Kira-kira Dia mau instan. secara spesifik perbedaan rasanya daging impor dengan daging lokal itu seperti apa, Pak Dir? Menurut Pak Dir mana yang lebih enak, Pak Dir, Lokal lah. Lokal ya, Pak Dir. Iya, karena impor itu kalau kita lihat kemasannya itu 1 tahun baru sampai Makassar. Oh, Jadi beda lah rasa. beda rasa lah, Beda Pak sih Dir. beda rasa. Cita rasa daging segarnya Iya. itu sudah masih di lokal ya, Pak Dir? Masih di lokal. Tapi kalau persoalan produksi produk pasti kan terserah warga mau pilih yang mana. Karena produk itu kan tergantung di mana Selera ya, Pak Dir. Selera aja. Cuma kan kita punya beban moral untuk menjelaskan ke publik bahwasanya
plus minusnya daging impor itu seperti apa. Ya. Nah, keutamaan daging lokal itu seperti apa. Ya. Tinggal masyarakat pilih yang mau murah meriah tapi tanpa ada Betul. standarisasi kesehatan. Ya. Atau kan agak mahal tapi rasanya benar-benar segar ya Ya. Pak Dir ya. Dalam kesempatan ini terima kasih banyak Pak Ipung karena memang saya harus memang menyampaikan bahwa beda plus minusnya daging impor. Daging impor plusnya dia lunak ya. Tapi dia cuma bisa dikonsumsi untuk yang tertentu aja. Ya. Minusnya nggak segar lagi Tidak segar. Iya. Karena di freezer. di freezer. Lama Kalau di lokal plusnya segar, Segar. tapi minusnya Keras. karena pengelolaannya belum bagus. Oh, iya. Nah, ini yang perlu ke depan. Ini kan kita sudah punya fasilitas di RPH. Di sana tinggal model lengkapi. Saya udah ngomong sama Dinas Perikanan bahwa di sini masih perlu ada mesin pengulitan. Kita kan belum punya di sana. Belum punya. Baru Masih mesin manual. pemotongan. Pemotongan dan pengulitan tetap di atas. Iya, benar. Tapi kan untuk mempercepat harus ada mesin yang tarik Betul. itu kulitnya. Betul. Ketiga, dia harus membuat ruangan chilling. Fungsi chilling itu apa? Chilling room namanya. Itu untuk melunakkan daging. Ya kalau daging mau lunak, itu harus simpan dulu 1 kali 24 jam. Baru diedarkan ya Pak. Baru dipilah-pilah. Oh, Dulu dipilah- dikasih masih keluar dipilah-pilah dari- lagi ya? Iya, dia kan masih menyatu dengan Iya, tulangnya. betul. Ini kan dalam bentuk karkas disimpan. Iya. Nah, nanti kalau sudah 1 kali 24 jam, itu otot yang ada di daging sudah merenggang, itu baru keluarin dagingnya dari tulang. Itu untuk menghasilkan daging yang lembut. Ini untuk menaikkan standar kualitas daging lokal ya. Iya, menaikkan standar kualitas daging lokal. Dan saya rasa kalau hal ini sudah terpenuhi, wah semua warga Makassar insya Allah pilih daging lokal untuk Daging lokal, dikonsumsi. karena itu lembut juga. Iya. Kan selama ini malas daging lokal karena keras gitu. Iya. Persoalan harga, Pak Dir? Kalau harga kan warga Makassar itu harga mereka tidak pedulikan. Yang penting rasa ya. Yang penting dia suka. Dia suka. Iya. Kalau harga kita tidak usah bicara harga. Ini kan persoalan rata-rata warga Makassar. Contoh ada yang murah. Mereka suka bukan karena murahnya. Kalau mereka sadar mereka bayar mahal. Iya, benar. Sudah sebut namanya tempat itu ya, nggak usah kelihatan murah. Tapi pas dia bayar, kok lebih mahal nih. Iya. Rata-rata perharinya berapa ekor sapi di Kalau Potong di sana, Pak? di sana pedagang saya lihat masih kurang, masih 20 ekor Per hari? Iya. Tapi kalau misalnya masuk ke suasana menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Natalan, pasti kan tingkat produksinya Kayaknya naik. sedikit. Karena Kayaknya kan sedikit. banyak penyangga. Ada dari untuk lokal ya. Untuk lokal ya. Kedua ada juga daging impor. Ada daging. Ya, ini yang daging impor yang merusak kota. Karena daging impor lebih besar kotanya. Benar. Karena orang pikir masyarakat warga murah. Ya. Seperti itu. Tidak ada niat RPH untuk menghandle daging impor juga yang berkualitas, Pak. Kita fokus lokal aja dulu. Fokus lokal. ya. Lokal kita fokus di lokal aja dulu. Ya. Nah. Kembali ke unit produksi RPH, Pak. Di selain abon sapi, penyemaian kulit sapi itu juga dikelola oleh RPH atau bagaimana, Pak? Itu Atau jangka cuma menengah. warga-warga sekitar saja yang melakukan itu? Jangka menengah itu usaha jangka menengah. Oh, usaha jangka menengah. Iya, kita kan ada 3. Dalam rencana bisnis ada 3. Ya. Jangka pendek, menengah, panjang. Iya, benar. Kalau jangka pendeknya ya ini Abon abon, sapi. daging lokal yang segar, sama daging slice. Iya. Nah, dalam waktu dekat juga insya Allah kalau jadi kerjasama dengan Akademi Pariwisata, kita akan bentuk kafe RPH. KPRVH. Ini Iya. kerjasamanya dengan kampus Akademi Pariwisata. Pak? Pariwisata, iya. Terus untuk jangka menengahnya, kita akan bikin itu tadi kulit, bikin juga meat shop, toko daging. Toko daging meat shop, ya betul. Di satu kecamatan satu, itu jangka menengah. Untuk jangka panjang, kita akan bikin fattening, menggumukan Pengumuman. sapi. Nah, hal ini kalau mau dilakukan, perbaikan perda dulu. Perda. Sekaligus kita merubah perda, karena perda kami kan masih perusahaan daerah. Iya, benar. Harusnya kan perumda atau persoroda. Insya Allah tahun depan ini sudah terrealisasi. Jadi lebih Berada. kepada penguatan regulasi itu ya, Pak Dir ya? Muat regulasi dulu. Iya, benar. Dalam melakukan suatu usaha pemerintah, utamakan regulasi dulu. Sebagai dasar ya. Dasar acuan. kita. Karena bukan apanya, kalau kita salah melangkah, maksud kita baik,
Saya maksud orang lain beda. Nanti dicari apa dasarmu? Aduh. Kalau kita mau jalan kencang nih, hanya kita harus tahan diri, kita kontrol. Oh ini dasarnya Pak, oh iya sudah ada. Kalau belum ada kita bikin. Sampai sejauh ini Pak Dir, jumlah karyawan yang dimiliki RPH ada berapa orang Pak Dir? Alhamdulillah ada 10 orang. 10 orang. Ya, 12 orang, 10 tenaga produksi sama 2 kepalanya. Ya, ada 1 kepala umum, 1 supervisor. Sekarang jauh lebih tertata Pak Dir ya? Ya, Tidak sama seperti beberapa tahun lalu ini jadi salah satu tanda kutip ya, sumber kontroversi yang ada di jajaran perusahaan Kota Makassar ya RPH. Memang perusahaan daerah itu kan RPH itu perusahaan daerah, namanya perusahaan ya kita harus Untung. manajemen dengan baik, kita harus tata dengan baik. Ya orientasinya pasti profit karena kita harus nyetor dong dividen. Kalau nggak nyetor ya udah bubarin aja itu perusahaan daerah. Ya. Pak Dir, saya tertarik membahas soal ikhtiar yang dilakukan RPH hingga saat ini, terutama bagaimana memproduksi abon apa dan sebagainya. Mungkin masih ada hal-hal yang lain yang belum disampaikan ke pemirsa NSTV Pak Dir. Terkait Di segmen 3 kita akan bahas itu Pak Dir. Oh, iya. Setelah iklan yang satu ini. Oke. Guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, peran serta masyarakat dengan kearifan lokal perlu diberikan ruang dan mekanisme yang jelas. Perlindungan fungsi, ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan membutuhkan kebijakan dan program yang memanfaatkan sumber daya publik. Olehnya itu, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menghadirkan sistem informasi penataan ruang Kota Makassar atau Sipertaru, yang isinya adalah perencanaan, kemudian pemanfaatan ruang, kemudian pengendalian pemanfaatan ruang, dan tata bangunan dan lingkungan. Aplikasi yang berintegrasi langsung ke website Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yang melayani pelaporan maupun pengaduan pelanggaran ruang dan bangunan, informasi statistik bangunan gedung, Android Sipertaru, rekin berkas, estimasi hitungan retribusi MB, dan layanan pengiriman pesan. Peduli Ki, Selamat Ki. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari meningkatkan imunitas anak-anak kita melalui imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa. Alhamdulillah, Kota Makassar pada bulan Oktober telah melakukan imunisasi PCV atau imunisasi untuk mencegah radang paru atau penyakit pneumonia yang diberikan secara injeksi melalui 3 dosis pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Dilakukan di 47 puskesmas. Ayo cegah penyakit pneumonia atau radang paru melalui imunisasi PCV. Kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita bersama-sama cegah dan sero stunting melalui pendekatan A, B, C, D, dan E. Aktif minum tablet tambah darah. Kumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali di layanan kesehatan terdekat. Cukupi konsumsi protein hewani. Datang ke posyandu setiap bulan. Dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Peduli Ki, Selamat Ki. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Dir, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara ini Pak Dir. Oh, iya. Segmen 3 ini. Sudah 2 segmen kita lalui, diskusinya asik sehingga tidak terasa ini waktunya Pak Dir. Pak Dir, di tahun 2023 nanti pastikan ada target-target yang Pak Dir susun bersama teman-teman direksi. Nah, apa-apa saja yang menjadi prioritas utama di tahun 2023 nanti Pak Dir? Oh iya, jadi saya jelaskan 2022 dulu. Iya. Jadi kami kan memang sepakat direksi dan pengawas
kita harus nyetor dividen. Itu kan kalau kita nyetor dividen berarti menandakan perusahaan kita sudah sehat. Itu sudah harga mati ya Pak Dir? Harga mati, udah harus. 2023 program utama itu kita tingkatkan dividen. Ya kalau ini kita bisa di atasnya lagi lah tahun depan 2023. Minimal 2 kali lebih baik dari sekarang. Dari tahun sebelumnya. Terus kemudian itu rencana usaha untuk jangka menengah akan kita carikan kalau jadi dasar hukumnya kita akan jalankan dengan ketentuan ya kita harus bantu dong. Bantu pemerintah dalam hal ini pertama permodalan karena kan khusus kita bicara kulit aja. Kulit itu memang kalau kita kan harus membeli dulu kulit yang beredar di RPH. Itu disemak gitu Pak? Dibersihkan dulu, baru disamak kulit? Dibersihkan, diolah, jadi kulit untuk bisa jadi jaket, sepatu, ini tas. Layak dikonsumsi juga Pak Dir. Saya pernah nonton itu diproduksi menjadi keripik ya Pak Dir? Kerupuk, iya. Tapi olahannya masih di Jawa. Masih Jawa. Rata-rata pedagang sini, pedagang sapi, saya lihat dia putar itu kulitnya yang di dalam. Iya, di dalamnya. Bukan di luar. Bukan di luar. Ya. Kamu itu kan lemaknya itu. Iya, benar. Dia sisir, dia soal kulitnya baru dia kirim ke Jawa. Ini masih pakai cara-cara konvensional Pak Dir ya? Konvensional. Dan kedepannya program jangka menengah RPH itu salah satunya bagaimana merangkul pelaku-pelaku usaha kulit sapi ini yang ada di sekitar RPH Makassar ya Pak Dir ya? Itu wajib itu. Saya pernah dengan catatan perbaikan fasilitas dulu. Karena fasilitas kita dipenyamakan kulit masih belum bagus loh itu. Masih rusak itu. Itu kan harus perbaiki dulu. Iya. Direhab dulu, dimainkannya dengan baik. Kalau sudah jalan, malah saya juga nanti jadi anggotanya mereka bersama-samanya dan pedagang. Iya. Yang jelas saya harus jadi pionirnya. Betul. Ke depan, saya harus paling depan. Bagaimana menyamak kulit yang baik. Benar. Jadi bisa jadi kerupuk, bisa juga jadi tas atau sepatu dengan tidak merobek kulitnya. Kan biasa orang kalau benar dia samak gitu. Dia buka dalamnya itu yang jadikan kerupuk, dia robek kulitnya. Padahal kalau kita orientasinya untuk kulit sepatu, jaket dan lain-lain itu bisa saja jauh lebih mahal harganya Pak Dir ya, dibanding kalau misalnya hasilnya ya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Nah, dibanding kalau kita jual begitu saja. Ya. Kalau kita tidak olah. Betul. Namanya barang diolah kan hasilnya bagus. Nah, ini untuk mewujudkan itu RPH butuh support pemerintah kota apa saja yang dibutuhkan itu Pak Dir selain permodalan? Jadi pertama fasilitas dulu. Fasilitas. Pertama yang saya butuhkan itu di pemotongan dulu. Yeah. Pemotongan itu tadi saya bilang di segmen awal harus ada mesin pengulitan agar kulit sapi yang dikuliti itu tidak robek. Itu pertama. Kedua ada mesin pemotong karkas. Mesin pemotong karkas ya, daging itu kan enggak langsung dipilah-pilah dagingnya. Yeah. Potong karkas dulu. Karkas itu daging dengan tulang, itu karkas namanya. Yeah. Habis itu siapin buatin chilling room. Untuk daging, bagaimana daging beredar itu lembek. Ya dijaga kualitasnya. Ya. Kualitasnya jadi bagus. Kenapa impor lembek? Karena dia rayukan dulu, sebelum dia kirim. Satu juga kelemahannya impor karena kelamaan 1 tahun baru sampai. Kalau keinginannya Pak Dir dan teman-teman direksi di RPH ini kira-kira kapan targetnya ini bisa terpenuhi semua ini fasilitas begini Pak Dir? Dan pemerintah kota. Maunya Pak Dir kira-kira kapan nih Pak? Secepatnya ya? Secepatnya lah, kalau bisa tahun depan sudah terrealisasi. Respon pemerintah kota sendiri seperti apa Pak Dir? Dengan adanya keinginan untuk disupport fasilitas seperti itu? Ya, saya yakin apalagi Pak Wali Kota yang sangat mensupport kami, dia pasti sangat respon. Ya. Beliau itu sumber ide kami dari Pak Wali Kota, karena sering ngobrol, Pak Wali ngomong gini, dari situ kan dapat ide. Karena ini mirip cerita sinetron ini RPH ini Pak Dir. Dari bawang merah menjadi bawang putih. Dari yang tidak diperhitungkan itu menjadi tiba-tiba menyeruak di akhir tahun ini menjadi satu-satunya perusda yang bisa melampaui target dividen. Tapi kita tetap berharap unit-unit usaha pemerintah Kota Makassar yang ada di jajaran perusda itu juga bisa melakukan hal yang sama Pak.
Pak Dir, singkat di akhir segmen 3, mungkin ada statement untuk pemirsa kami di program Potere Spesial Podcast terkait abon atau produksi daging apa dan sebagainya, supaya mereka benar-benar memahami bahwasanya cita rasa abon sapi ini beda loh dengan abon yang lain. Mungkin closing statementnya seperti apa Pak Dir? Ya. Kamera. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya sama Bapak Wali Kota Makassar. Kedua terhadap teman-teman pegawai Pemkot yang sudah membeli abon Makassar, yang sudah menikmati ya. Ketiga, harapan masyarakat juga bisa mencobalah abon kami. Karena abon kami ini terdiri dari daging yang pilihan. Dan semua daging ini bisa. Ini daging yang bisa cuma ram, silver side, top side, dia punya sengkel itu masih mau dikerja dulu, sama dia punya kenakal. Berarti benar-benar intisarinya daging yang diolah ini Pak Dir ya? Yang bagusnya. Yang bagusnya ini. Kelas satunya. Kualitas kelas satunya. Tenderloinnya, sama sirloinnya. Benar. Kalau blade-nya, lehernya kami nggak pakai. Flank-nya, flank chain, perut kami nggak pakai. Awalnya lemak, rusak mesin. Ya itu aja kita pakai. Daging kepala di dalam nggak pakai. Jadi kualitas dagingnya ini kualitas super ya di dalam Pak? Kelas 1. Abonnya ya? Kelas 1 ya? Kelas 1. Dan daging lokal. Daging lokal ya? Daging lokal. Karena kalau daging impor nggak akan jadi. Dia kan tahambur. Beda kalau kami kan masih kayak tersuir-suir kayak ayam. Benar. Iya, dilanjut Pak Dir, closing statementnya. Ya, harapan saya seperti itu, masyarakat dapat menikmati. Saya juga mohon maaf ya apabila dalam pelayanan selama ini ada hal yang kurang berkenan. Ya biasalah, kita kalau orang baru ya, kadang-kadang pelayanan di lapangan mungkin pegawai atau saya atau direksi teman lain yang kurang bagus penyampaiannya. Kami mohon maaf. Dan insya Allah ke depan PT RPH bisa menjadi perusahaan yang hidup kembali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak Dir, Pak Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar atas partisipasinya di acara Potere Spesial Podcast. Pemirsa NSTV Makassar, tidak ada yang tidak mungkin jika dibarengi dengan niat dan kerja keras. Ikhtiar akan menghasilkan sesuatu yang positif. Seperti yang dilakukan kawan-kawan kita di RPH. Dengan niat dan ikhtiar, mereka memproduksi suatu unit usaha yang selama ini mungkin belum terpikirkan, yaitu abon sapi. Abon Makassar. Abon Makassar. Kenapa ada abon sapi? Saya menandakan ini dari sapi. Iya. Kan ada abon macam-macam. Oh, abon Makassar. Ya, abon Makassar. Ya. Abon Makassar ini insya Allah bisa bersaing di pasar, khususnya di Kota Makassar. Kita berharap seperti itu, sehingga sektor-sektor usaha lain yang mendukung produksi abon Makassar ini juga bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Dir. Saya tambahkan. Ya. Jadi ini kan ada juga menggunakan bawang merah. Sekarang saya lihat orang wisata di wilayah Tamanandrea sama Gini sudah ada bawang merahnya. Jadi harapan saya kami bisa beli tuh. Iya, bisa memaksimalkan. Ya, jadi kami siap menampung bawang merah yang ada di Longwis. Di Longwis. Iya, karena ada bawang putih juga harus ini. Jadi ada kegiatan yang dinamis antara kami dan pemerintah kota. Ya. Kita berharap inovasi yang dilakukan teman-teman di RPH seperti yang dibahasakan barusan oleh Pak Direktur Utama ini bisa memacu motivasi unit-unit usaha lainnya untuk lebih berkarya lagi. Muaranya pasti ke kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menurunkan angka kematian bayi dan anak. Alhamdulillah, Kota Makassar satu-satunya kota yang melaksanakan imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus untuk mencegah diare komplikasi pada anak. Diberikan secara oral 5 tetes dalam 3 dosis pada usia sasaran 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan.
segera ke puskesmas terdekat yang ada di wilayah masing-masing. Ayo cegah diare komplikasi melalui imunisasi rotavirus.